tumakninah dalam setiap rukun sholat. Sebelum membahas rukun-rukun sholat setelah membaca surat, perlu kita pahami terlebih dahulu tentang satu rukun dalam sholat yang sering dilupakan. Itulah tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Tumakninah ketika ruku berarti tenang sejenak setelah ruku sempurna. Tumakninah ketika sujud berarti tenang sejenak ketika sujud sempurna, dan seterusnya. Tumakninah dalam setiap gerakan rukun sholat merupakan bagian penting dalam sholat yang wajib dilakukan. Jika tidak tumakninah, maka sholatnya tidak sah. Dalil yang menunjukkan wajibnya tumakninah adalah suatu ketika ada seorang yang masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Seusai sholat, orang ini menghampiri Nabi SAW yang saat itu berada di dalam masjid. Ternyata Nabi menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Setelah diulangi, orang ini kembali lagi dan disuruh mengulangi sholatnya lagi. Ini berlangsung sampai 3 kali. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya cara sholat yang benar. Ternyata masalah utama yang menyebabkan sholatnya dinilai batal adalah karena dia tidak tumakninah. Dia bergerak ruku dan sujud terlalu cepat. Hal ini berdasarkan hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Karena tumakninah hukumnya wajib, maka kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya terlalu cepat dan tidak tumakninah. Bermakmum di belakang orang yang sholatnya cepat dan tidak tumakninah bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Jika secara tidak sengaja kita mendapatkan imam yang gerakannya terlalu cepat, maka kita harus memisahkan diri dan sholat sendirian. Orang yang terlalu cepat sholatnya sehingga tidak tumakninah, Nabi SAW menyebutnya sebagai orang yang mencuri ketika sholat. Nabi SAW bersabda, pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri sholatnya. Setelah ditanya maksudnya, beliau menjawab, merekalah orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Tabrani, Hakim, dan disahihkan oleh Adz-Dzahabi.